Masalah penelitian adalah inti dari sebuah penelitian yang harus ditemukan jawabannya. Agar terarah untuk menjawabnya, maka masalah penelitian harus dikonkretkan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Lalu bagaimana kriteria pertanyaan penelitian yang baik? Mari ikuti terus channel Akademik Belajar Bersama dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA, di channel Akademik Belajar Bersama. Bagi Anda yang baru bergabung dengan saya, salam kenal dari saya, Dr. Ayub Mursalin, MA, dan silakan like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari saya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman terdekat dimanapun mereka berada, agar video ini dapat bermanfaat secara luas. Pada video keempat ini saya akan fokus pada aspek pertanyaan penelitian atau bagaimana mengkonkretkan masalah penelitian dalam beberapa pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini penting kita rumuskan untuk memandu kita dalam menjawab atau memecahkan masalah penelitian. Untuk bisa membuat atau mengembangkan pertanyaan penelitian yang tepat, tentunya ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami. Pertama, pikirkan dengan tepat apa yang ingin kita ketahui dan bagaimana hal itu akan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah. Kedua, pahami jenis-jenis pertanyaan penelitian, di mana jenis pertanyaan yang kita gunakan ini sangat tergantung pada apa yang ingin kita ketahui dan juga pada jenis penelitian apa yang ingin kita lakukan. Hal inilah yang akan nantinya membentuk desain atau model pertanyaan penelitian kita. Tabel di samping ini menunjukkan beberapa jenis pertanyaan penelitian yang paling umum digunakan. Tipe penelitian deskriptif umpamanya kita akan menggunakan formulasi apa karakteristik dari X. Penelitian perbandingan akan kita gunakan formulasi apa perbedaan dan persamaan antara X dan Y. Penelitian korelasi, apa hubungan antara variabel X dan variabel Y. Penelitian eksploratif, apa faktor utama X dan apa peran Y di Z. Penelitian explanatory, kita bisa gunakan apakah X berpengaruh pada Y, apa dampak Y pada Z, dan apa penyebab X. Penelitian evaluasi, kita gunakan apa kelebihan dan kekurangan X, seberapa besar Y bekerja, seberapa efektif atau diinginkan Z. Penelitian tindakan, kita bisa gunakan formulasi bagaimana X bisa dicapai, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan Y. Ketentuan yang ketiga, pahami kriteria yang dapat memperkuat pertanyaan penelitian. Untuk ketentuan ini setidaknya ada 4 aspek yang perlu kita cermati. Yang pertama, bahwa pertanyaan penelitian harus fokus dan dapat diteliti. Apa kriterianya? 1. Terfokus pada satu aspek dan satu masalah penelitian. Maksudnya bahwa pertanyaan penelitian utama harus sesuai atau terkait langsung dengan masalah penelitian. Apa tujuannya? Agar penelitian yang kita lakukan bisa tetap fokus. Dan apabila kita memiliki beberapa pertanyaan, maka semuanya harus saling berhubungan dengan pertanyaan penelitian utama. Kriteria kedua, pertanyaan penelitian dapat dijawab menggunakan data primer atau sekunder. Pada kriteria ini, kita dituntut untuk dapat menemukan jawaban pertanyaan penelitian dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dan atau kualitatif, atau dengan cara membaca sumber-sumber ilmiah tentang topik yang kita teliti guna mengembangkan argumen. Lalu bagaimana jika data tersebut tidak mungkin diakses? Jika demikian, maka kita harus memikirkan kembali pertanyaan penelitian kita dan kemudian memformulasikan ulang dengan pertanyaan yang lebih konkret. Kriteria ketiga, sebuah pertanyaan penelitian tidak meminta penelitian yang subjektif. Artinya, ketika kita membuat sebuah pertanyaan penelitian, kita harus menghindari kata-kata yang subjektif, seperti umpamanya baik, buruk, lebih baik, dan lebih buruk. Mengapa harus dihindari? Karena pertanyaan seperti ini tidak akan memberikan kriteria yang jelas untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian. Jika pertanyaan penelitian kita ingin mengevaluasi sesuatu,
maka gunakanlah istilah dengan definisi yang lebih terukur. Kita bisa membandingkan dua pertanyaan berikut. Yang berwarna merah, apakah X atau Y merupakan kebijakan yang lebih baik? Ini harus kita hindari. Tapi pilihlah yang berwarna hijau. Kita ambil contoh, umpamanya, seberapa efektif kebijakan X dan Y dalam mengurangi laju Z. Kriteria yang keempat, tidak bertanya mengapa. Kata mengapa harus kita hindari karena ini adalah bentuk pertanyaan tertutup. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang baik adalah sebuah pertanyaan yang mendorong kita untuk mengeksplorasi lebih jauh sebuah jawaban pertanyaan penelitian. Pertanyaan dengan menggunakan kata apa atau bagaimana bisa menjadi pilihannya. Kita ambil contoh, pokoknya mengapa X terjadi. Ini perlu kita hindari, pertanyaan seperti ini. Tapi ambillah umpamanya kita dengan menggunakan pertanyaan apa faktor utama yang berkontribusi pada X. Atau kita ambil contoh yang lain, bagaimana X dipengaruhi oleh Y. Selanjutnya, kita masuk pada aspek yang kedua, bahwa sebuah pertanyaan layak untuk dijawab dalam jangka waktu tertentu. Apa kriterianya? 1, dapat dijawab dalam batasan praktis. Artinya bahwa kita harus dapat memastikan kalau kita memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk melakukan penelitian yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jika kita merasa kesulitan mendapatkan akses ke data yang cukup, maka kita harus mempertimbangkan kembali untuk mempersempit pertanyaan menjadi lebih spesifik. Kriteria yang kedua, menggunakan konsep yang spesifik dan terdefinisi dengan baik. Maksudnya, semua istilah yang kita gunakan dalam sebuah pertanyaan penelitian harus memiliki arti yang jelas. Hindari bahasa yang kabur dan gagasan yang luas. Jelaskan tentang apa, siapa, di mana, dan kapan pertanyaan kita tujukan. Kita ambil contoh. Apa pengaruh penggunaan Twitter sehari-hari terhadap konsentrasi belajar anak di bawah umur 16 tahun? Ini penelitian yang cukup menarik dan pertanyaan ini cukup tepat. Nah, perbandingannya kita gunakan pokoknya apa pengaruh media sosial terhadap pikiran orang. Ini pertanyaan yang terlalu umum. Di sini media tidak terarah jenisnya dan pikiran orang tidak jelas siapa orangnya. Kriteria ketiga, sebuah pertanyaan tidak meminta solusi, kebijakan, atau tindakan yang konklusif. Di sini perlu kita pahami bahwa riset adalah tentang menginformasikan, bukan menginstruksikan. Bahkan, jika proyek penelitian kita itu difokuskan pada masalah praktis, maka harus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyarankan kemungkinan ketimbang misalnya meminta solusi yang sudah jadi. Kita ambil contoh, pokoknya. Sesuatu yang harus kita hindari adalah mengajukan pertanyaan apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap partisipasi pemilih yang rendah. Kita ubah umpamanya pertanyaan dengan menggunakan istilah-istilah yang spesifik. Apa strategi komunikasi yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih di bawah umur 30 tahun dan masyarakat yang berpenghasilan rendah? Aspek yang ketiga yang perlu kita perhatikan bahwa sebuah pertanyaan itu harus kompleks dan bisa diperdebatkan. Apa kriterianya? 1, tidak bisa hanya dijawab dengan ya atau tidak. Mengapa perlu kita hindari? Karena pertanyaan tertutup yang menuntut jawaban ya atau tidak itu terlalu sederhana untuk dijadikan sebagai pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut tidak memberikan cakupan yang cukup untuk penyelidikan dan diskusi lebih jauh. Sebagai solusi, pilihannya kita misalnya bisa menggunakan kata bagaimana untuk memformulasikan sebuah pertanyaan. Kita ambil contoh. Yang perlu kita hindari adalah mengajukan pertanyaan apakah ada peningkatan tunawisma di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Tetapi harus kita ubah, kita ajukan pertanyaan umpamanya bagaimana faktor ekonomi dan politik mempengaruhi tingkat tunawisma di Indonesia selama 10 tahun terakhir. 2, tidak dapat dijawab dengan fakta dan angka yang mudah ditemukan. Maksudnya, jika kita dapat menjawab pertanyaan melalui pencarian Google, atau dengan membaca satu buku atau artikel, maka itu bukanlah pertanyaan yang baik. Sebuah pertanyaan penelitian yang baik itu membutuhkan data asli, sintesis dari berbagai sumber, interpretasi, dan atau argumen untuk memberikan jawaban. 3, memberikan ruang untuk debat atau diskusi.
Artinya bahwa sebuah jawaban atas pertanyaan penelitian tidak boleh hanya berupa pernyataan fakta yang sederhana, tapi perlu ada ruang bagi kita untuk mendiskusikan dan menafsirkan apa yang kita temukan. Hal ini tentunya sangat penting dalam sebuah esai atau makalah penelitian, di mana jawaban atas pertanyaan penelitian seringkali berbentuk pernyataan tesis yang argumentatif. Selanjutnya, aspek yang keempat, sebuah pertanyaan penelitian harus relevan dan orisinal. Apa kriterianya? 1. Pertanyaan penelitian harus mengarah untuk mengatasi masalah yang relevan dengan bidang atau disiplin masing-masing. Artinya bahwa pertanyaan penelitian harus dikembangkan berdasarkan bacaan awal seputar topik kita dan harus fokus pada mengatasi masalah atau celah dalam pengetahuan yang ada, khususnya yang kita pahami atau yang kita kuasai. Yang kedua, dapat berkontribusi pada debat sosial atau akademis. Sebuah pertanyaan penelitian harus bertujuan untuk berkontribusi pada perdebatan terkini di bidang kita masing-masing atau di masyarakat luas. Pertanyaan ini harus menghasilkan pengetahuan yang dapat dikembangkan oleh peneliti atau praktisi di masa mendatang. Yang ketiga, belum ada jawabannya. Artinya, kita tidak perlu mengajukan sebuah pertanyaan yang inovatif atau benar-benar baru atau belum pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Pertanyaan yang kita ajukan cukup memiliki beberapa aspek orisinalitasnya, misalnya dengan berfokus pada lokasi tertentu atau mengambil sudut pandang baru pada debat yang telah berlangsung cukup lama. Sebelum saya akhiri materi keempat ini, untuk memudahkan dalam memahaminya, saya akan menambahkan 2 contoh formulasi pertanyaan penelitian khusus dalam bidang sosial humaniora sebagai berikut. Pertama, mengenai pelindungan atau jaminan hak kebebasan beragama di negara-negara Islam yang mengintegrasikan antara hukum Islam dan hukum Barat, sebagaimana saya sudah sebutkan. Pertanyaannya cuma satu, apakah dalam hal kebebasan beragama, kedua sumber hukumnya memiliki karakter berbeda, sakral dan temporer, dapat bekerja secara bersamaan, atau apakah saling bertentangan? Yang kedua, tentang legitimasi Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965 terhadap pembatasan kebebasan beragama di Indonesia. Pertanyaannya saya bikin 3. 1. Dalam konteks sejarah seperti apa Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965 diterapkan? 2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Anti Penodaan Agama tahun 1965 berimplikasi terhadap jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kebebasan berekspresi di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana batasan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta kebebasan berekspresi dalam bidang agama dipahami oleh pejabat publik dan juga Mahkamah Konstitusi. Itulah beberapa langkah untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai konkretisasi masalah penelitian beserta contoh-contohnya agar penelitian yang kita lakukan bisa fokus dan terarah. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya tentang bagaimana menyusun hipotesis. Salam belajar bersama dengan saya, Dr. Ayub Mursalin, MA.